Setelah kemarin gue puas dengan Blockies Ultraman Zero Anniversary Version, akhirnya gue putuskan untuk membeli Blockies Ultraman Z Anniversary Version yang katanya ini tuh bagus banget dan susah dicarinya. Kira-kira bakal jadi sebagus apa? So langsung yuk kita Gatai Kanzen Putro Toys. Ini adalah Blockies Ultraman Z Anniversary Version yang gue beli di harga 250 ribuan dan gue mendapatkan bonus guys. Gue mendapatkan bonus pouch bag yang nantinya bisa gue masukin si Ultraman Z Anniversary Versionnya dan bisa gue bawa jalan-jalan. Buat kalian yang mau bonusan juga, langsung aja kalian cek link di kolom deskripsi gue ya. Udah dapat diskon yang besar, dapat bonusan yang bagus banget juga guys. Selain dapat figurnya, kita juga bakal mendapatkan dua senjata Ultraman Z-nya yang seperti ini. Kemudian kita bakal mendapatkan background card dan identity cardnya. Dan yang paling keren kita mendapatkan base dan juga si collectors boxnya seperti ini yang bisa digabung juga dengan box dari Anniversary Zero dan Anniversary lainnya guys. Langsung aja kita buka, kita keluarin, dan ternyata isian boxnya itu hanya seperti ini saja. Untuk kartu karakternya seperti ini dan jujur ini keren banget cuy. Kayak ada efek listriknya gitu loh. Kemudian kita mendapatkan background cardnya, kertas manual booknya yang bakal berguna untuk merakit si figurnya guys. Dan yang terakhir ini adalah figurnya yang harus kita rakit dulu. So langsung kita rakit. Ini dia Ultraman Z Anniversary Version yang sudah dirakit dan beneran keren banget dari segi penampilannya, detailnya, dan juga warnanya yang chrome kayak begini. Warnanya itu tuh menyesuaikan dengan secret ya guys. Jadi dia agak-agak chrome gitu, yang dimana menurut gue ini beneran cakep banget. Bahkan sampai ke belakang udah dicat kayak begini. Kita juga dikasih beberapa detail baru yang gak ada di Galaxy version 03 ya kalau nggak salah si Z Delta Rex Claw ini, yaitu di bagian betisnya sini, kakinya. Kalau semisal di sebelumnya itu dia tuh cetakan kayak begini, tapi yang sekarang dia jadi part seperti ini guys, yang bisa dilepas copot kayak begini. Jadi menurut gue ini suatu perkembangan banget. Terus juga bagian telapak kakinya di sini ada detailing yang kayak begini juga, yang dimana menurut gue ini bagus banget. Dan yang paling penting di bagian tangannya, di sini dia tuh udah modelan lepasan antara si pundak sama part yang ada di bahunya ini. Karena sebelumnya itu mereka tuh nyambung, jadi agak susah kalau pengen diangkat kayak begini guys. Nah, karena ini sudah dirubah sistemnya, jadi dia bisa mengangkat sejauh ini. Ini malah bisa kita naikin lagi kalau nggak salah. Ya maksimal segini aja sih berarti. Meskipun gak sampai 90 derajat, tapi menurut gue ini udah suatu perkembangan yang bagus banget. Improvementnya tuh cakep banget dibandingkan sama Galaxy version 03 sebelumnya. Jadi untuk bagian pundaknya ini dia nyambung sama bagian dada, dan dia sudah menggunakan join ball guys. Jadi bisa diputar-putar sedikit seperti ini. Sistemnya itu bukan klip yang cuman bisa naik ke atas. Gak cuman bagian dadanya aja, di bagian tangannya pun kita dikasih detail kayak begini. Ya meskipun kecil, tapi menurut gue ini bagus banget buat menambah detailnya guys. Untuk artikulasinya sudah menggunakan sistem terbaru. Jadi bagian kepalanya sudah menggunakan join ball kayak begini, dan dia ada dua angle gitu. Yang di atasnya bisa begini dan bisa maju mundur kayak begini. Meskipun ini agak seret sih sejujurnya. Untuk bagian tangan dia masih bisa naik sejauh ini, bisa ke samping kayak begini, dan dia bisa berputar sedikit juga karena sudah menggunakan join ball. Terus bagian sikunya bisa naik turun dan bisa berputar juga seperti ini. Telapak tangan juga bisa berputar kayak begini guys. Tapi yang sangat gue sayangkan, di bagian dadanya dia belum menggunakan join terbaru yang bisa menangkuk ke depan. Jadi dia tuh masih menggunakan sistem yang lama untuk bagian badannya. Untuk bagian pinggang pun juga ini masih sistem lama ya, belum terbaru kayak Transformer Galaxy version 07. Jadi cuma bisa ke kanan kiri kayak begini doang. Untuk bagian kaki bisa naik, bisa ke belakang, bisa ke samping, split sejauh ini. Bagian lututnya sudah menggunakan double join, jadi bisa sejauh ini menakuknya. Untuk telapak kaki menggunakan ball join, jadi sudah fleksibel untuk dimainkan. Selain kepala yang seperti ini, kita juga mendapatkan satu optional part kepala lagi seperti ini, yang dimana bagian matanya ini dia transparan. Jadi bagian matanya tuh bisa seolah-olah menyala gitu guys. Karena ini kan sudah menggunakan body dari Shining version, jadi dia bisa menyala juga. Ini kita lepas dulu aja bagian kepalanya. Kemudian kita pasang bagian kepalanya, dan seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, bagian Z-nya juga ini menyala, bagian matanya menyala.
Nanti tinggal tunggu aja kalau dia mati gitu. Gue sendiri juga heran kenapa kita dikasih 2 kepala kayak begini. Padahal kalau cuma pakai 1 kepala kayak Shining version, kayaknya bakal jadi lebih murah nggak sih harga jualnya? Dan kita pun yang membeli juga bakal lebih murah lagi dapatnya. Untuk senjatanya kita dapat Belial Orc sama kayak Galaxy version 03, tapi secara warna ini udah upgrade banget. Jadi warnanya tuh nggak hitam polos plastik gitu, tapi dia agak keungu-unguan gitu guys kalau kena sinar tuh. Kalian bisa kelihatan sendiri kan? Ini menurut gue suatu perkembangan banget sih. Dan detailingnya pun juga depan belakang kayak begini, gak cuma satu sisi aja. Kemudian kita juga dapat si Z Riser ya kalau nggak salah namanya, yaitu alat perubahannya dari Ultraman Z. Mungkin kalau dikasih detail kartu kayaknya bakal jauh lebih bagus sih. Dan ini nggak bisa diputar gitu. Jadi ini udah nge-stuck gini guys. Mungkin kalau dikasih gimmick bagian kanannya ini bisa berputar ke sana, kayaknya bakal jauh lebih bagus sih. Tapi tentu aja harganya lebih mahal kali ya. Untuk telapak tangan kita dikasih 3 pasang. Yang pertama untuk memegang senjatanya seperti ini. Yang kedua yang sedang pose menggenggam untuk menonjok seperti ini guys. Dan yang ketiga yang terbuka seperti ini. Nanti bakal gue perlihatkan pas pose-posenya aja guys, biar kalian lebih kelihatan lebih jelas lah gitu. Seperti anniversary version sebelum-sebelumnya, kita juga dapat Battle Chest Collector Box kayak begini yang ada tulisan dari Ultraman-nya, yaitu Ultraman Z. Kalau sebelumnya di Ultraman Zero itu tulisannya seperti ini guys, Zero. Dan Ultraman Z sendiri di bagian depannya ini ada logo dari 5th anniversary. Jujur ini gue susah banget buat ngefokusinnya karena kecil banget dan transparan kayak begini. Kemudian di bagian sampingnya di sini ada gambar dari Ultraman Z Delta Rise Claw-nya sendiri, yang menurut gue ini cakep banget. Ini persis banget kayak yang Ultraman Zero juga seperti ini guys. Nah, jadi setiap karakter itu bakal ada gambar di sisi kirinya seperti ini. Kemudian di bagian belakangnya ini masih ada space. Fungsinya itu untuk kita taruh telapak tangan. Optional part telapak tangan itu bisa kita taruh di bagian sini guys. Jadi kalian nggak usah takut untuk hilang, karena ya aman di belakang kayak begini. Dan tinggal tutup aja. Tuh. Jadi dia telapak tangannya bakal di belakang kayak begini. Oh iya, gue lupa ngasih tahu kalau si Battle Chest Box-nya ini kita dikasih background seperti ini. Bahkan sampai ke bagian bawahnya juga ada backgroundnya kayak begini guys. Jadi kayak beneran lagi ada di kondisi berantem gitu. Ini beneran cakep banget sumpah. Wajib banget kalian punya sih. Kalau seandainya kalian punya 2 anniversary version dan kalian bingung gimana mau majangnya, kalian gak usah khawatir karena ini bisa ditempel di bagian atasnya kayak begini. Jadi tuh beneran aman banget dan gak usah takut untuk makan tempat. Jadi menurut gue ini beneran bagus banget sih. Dan kalau kita pajang dengan si Battle Chest Box-nya itu bakal jadi seperti ini tampilannya guys. Dibandingkan kalian beli Secret yang harganya mahal, menurut gue kalian mending beli anniversary version yang kayak begini. Karena Battle Chest Box-nya ini ada penutupnya lagi. Jadi ini udah bisa gue pastikan aman dari debu untuk si figurnya. Paling cuman bagian kacanya aja nih harus kalian lap secara rutin biar bersih dari debu gitu. Untuk harga 240.000 dan kita dapat bonus pouch bag juga kayak begini, menurut gue ini udah puas banget. Tapi kalau kalian pengen dapetan bonus pouch bag kayak begini, kalian itu harus beli di link yang gue taruh di kolom deskripsi. Karena cuman di situ kita dapat bonusan dan dapat juga potongan harga kalau kalian beruntung. Apalagi sebentar lagi kan bakal ada event 99 tuh. Nah itu bakal jauh lebih murah karena bakal ada voucher spesial dari Blokis ya guys. Dengan kalian dapat pouch bag ini, kalian bisa bawa kemana-mana si Ultraman Z-nya ini. Mau main, mau sekolah, mau kerja. Jadi bisa kalian pamerin ke teman-teman kalian, baik sesama kolektor Blokis maupun bukan. Jadi sekian dulu aja untuk review Blokis Ultraman Z Anniversary Version. Menurut kalian gimana guys tentang mainan ini? Apakah worth it didapatkan di harga 240 ribuan itu? Dan jangan lupa tuliskan pendapat kalian juga tentang mainan ini di kolom komentar ya. Kalau dari gue sih ini gue puas banget dengan harga segitu. Menurut gue masih tergolong murah karena kita mendapatkan mainan sebagus ini. Dan buat kalian yang mau beli, gue taruh linknya di kolom deskripsi. Kalian cek aja ya. Jangan males. Jadi guys, sekian dulu aja. Jangan lupa di like, subscribe, share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah. Dan ini dia pose-pose dari Ultraman Z Anniversary Version.